Anda yang berkelit menghindar berulang-ulang, makanya kasus ini tidak selesai menjadi sejarah kelam rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Masa ada ya seorang presiden 10 tahun itu tidak berani menunjukkan ijazahnya, itu satu-satunya itu di dunia itu ya. Kenapa Anda pengecut gitu? Tunjukkan saja gitu loh. Apa susahnya kalau punya? Ini bukan fitnah murahan Pak, ini tuduhan serius kepada Anda gitu loh. Tanggapi dengan serius gitu loh. Suruh ahli-ahli hukumnya untuk menuntut saya, UGM untuk menuntut saya gitu loh Pak. Biar ini menjadi peperangan ilmiah gitu loh. Kita uji secara ilmiah. Saya siap masuk penjara. Apakah Anda siap masuk penjara? Dipermalukan seluruh dunia. Biasanya kemudian kembali dituntut karena ponnya yang dinilai belum ada di masa itu ya itu fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Sudah dari UGM dulu sudah juga menyampaikan, ini Dekan Fakultas Kehutanan juga secara jelas dan tegas menyampaikan, ya kan. Teman juga banyak sekali yang menyampaikan. Ini menanggapi itu terulang terus gimana Pak? Apa sudah bosan? Ya nggak apa-apa, kalau saya nggak bosan. Tetapi sekali lagi yang mendalilkan itu yang membuktikan. Saya ingatkan pada Pak Joko Widodo ya, jujur itu enak tidurnya tanpa Joko Widodo. Bagaimana Pak? Kenapa ijazahnya itu tidak mau ditunjukkan ya? Anda presiden 10 tahun ya, Anda mungkin satu-satunya presiden di dunia ini ya, yang tidak berani menunjukkan ijazahnya, ijazah aslinya kepada publik. Satu-satunya yang pengecut ya. Di dunia ini tidak ada presiden yang diminta tunjukkan pada rakyatnya, ini loh saya lulusan alumni UGM ya, sarjana Fakultas Kehutanan UGM, ini dia, nah uji semua, terserah kalian, asal jangan hilang ya gitu, karena sudah nanti mencetak yang baru kan begitu. Ini kok menghindar ya, dalil-dalil kolot ya, dalil-dalil yang hanya orang hukum itu. Anda kan orang Fakultas Kehutanan katanya. Siapa yang mendalilkan itu yang yang membuktikan. Inilah makanya saya bilang jujur itu simple, sederhana, berterus terang, tidak berkelit, menghindar. Parah. Padahal Anda kan sendiri 10 tahun jadi presiden. Sekarang pun penerima uang rakyatnya Anda kan? Ya, Pak Joko Widodo. Anda kan penerima 30 juta per bulan pensiun Anda. Itu semua dari keringat rakyat. Belum lagi Anda mendapatkan Alfa, ya, Toyota Alfa, rumah dinas mewah, itu semua dari rakyat. Kenapa nggak bisa berterima kasih sedikit kepada rakyat? Nih dah, gitu, silakan uji. Uji apa terserah, uji tinta, uji karbon, uji teknologi. Kan gampang begitu loh Pak. Seorang negarawan ya tentu orang akan semakin bertanya-tanya kan, semakin percaya pada analisa saya, karena Anda menghindar gitu loh. Kalau memang serius ya tuntut saya gitu loh, biar kita uji semua dan Anda pun dihadirkan di sidang. Kapan Anda KKN? Kapan Anda ujian skripsi? Siapa dosen penguji Anda? Gitu loh. Apa isi skripsi Anda? Kan gitu. Terutama itu KKN, di mana Anda kos kalau di Jogja? Apakah PPPP dari Jogja Solo? Kan capek. Gitu loh. Ya, berikutnya fitnah murahan kata Anda. Fitnah murahan yang diulang berkali-kali, diulang-ulang gitu ya. Anda yang berkelit berulang-ulang. Gitu loh. Anda yang berkelit menghindar berulang-ulang, makanya kasus ini tidak selesai menjadi sejarah kelam rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Masa ada ya seorang presiden 10 tahun itu tidak berani menunjukkan ijazahnya, itu satu-satunya itu di dunia itu ya. Kenapa Anda pengecut gitu? Tunjukkan saja gitu loh. Apa susahnya kalau punya? Kan kalau tidak punya berikan alasan banjir atau segala macam bencana alam atau apa kan. Selalu saya bilang itu, dari manalah teknologi 1985 bisa mencetak ya, teknologi hardware maupun software bisa mencetak lembar pengesahan tahun 1985
Ini kan ketidaksesuaian teknologi tahun 1985 sudah final ini, gitu loh. Kecuali Anda bisa menjelaskan, saya dulu pergi ke offset terkenal yang namanya di Jakarta bla 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 sehingga membuat cantik ini untuk kenang-kenangan gitu. Oke, gitu loh. Tetapi tetap aja harus diuji gitu loh. Ya, usia tinta, ya jenis tinta, uji tanda tangan, kesesuaian, ya, usia kertas dan lain-lain gitu loh. Jadi ya, semakin Anda menghindar, maka saya dianggap masyarakat semakin benar gitu loh. Karena ya tidak ada memang teknologi semacam ini tahun 1985. Kita perhatikan, kemarin sudah saya tunjukkan dari UI Yogyakarta ya, tahun 1988 saja lembar pengesahan masih teknologi ketik manual begini, dan lengkap, ada pengujinya, ada tanda tangan pembimbingnya, ada apanya, pengesahannya, semua ditandatangani dan tanggalnya, tanggal pengujiannya, gitu loh, ya. Juga begitu di UNS Solo, ini dapat saya kiriman, ya, dari teman. Nah inilah masih mesin ketik di UNS Solo tahun 1985. Itulah teknologi yang ada zaman itu. Maksimum ya dot matrix Pak Joko Widodo. Jadi ini bukan fitnah murahan Pak, ini tuduhan serius kepada Anda gitu loh. Tanggapi dengan serius gitu loh. Suruh ahli-ahli hukumnya untuk menuntut saya, UGM untuk menuntut saya gitu loh Pak. Biar ini menjadi peperangan ilmiah gitu loh. Kita uji secara ilmiah. Saya siap masuk penjara. Apakah Anda siap masuk penjara? Dipermalukan seluruh dunia? Kan gitu. Itu Pak, gitu loh Pak Joko Widodo. Coba kita perhatikan ini, ya. Punya Anda kan? Ini, tanggalnya pun tidak ada, ya. Tanggal dipertahankan tidak ada. Tidak ada dosen pengujinya. Anda pasti nggak tahu dosen pengujinya, ya. Langsung tiba-tiba ditanda tangan di dekan, tiba-tiba ditanda tangan di dekan tanpa ada dosen penguji, gitu loh Pak. Bagi saya, ya, saya dosen puluhan tahun Pak Joko Widodo, ya. Kalau sebuah skripsi itu bukan skripsi kalau tidak ditandatangani oleh penguji, verifier. Siapa yang mengesahkan itu, yang bahan ilmiah, bahan akademik, kajian akademik atau skripsi, itu tidak ada. Bukan skripsi itu toilet paper itu sama itu, atau koran bekas, entah siapa yang punya, tanpa tanda tangan penguji itu sama dengan toilet paper. Ya ini tidak bisa kita simpulkan ini punya Anda karena tidak ada apa pengujinya gitu loh Pak Joko Widodo. Ya udahlah Pak, bagaimana lagi, sudah terlanjur, ya. Begitu juga dengan teknologi tinggi yang dipakai oleh rekan-rekan Anda katanya di Fakultas Kehutanan yang ditunjukkan. Ini semua ini kosong. Berarti ya ini diciptakan ya sengaja untuk menyesuaikan teknologi printing agar sama dengan, tidak dicurigai ya, agar sama dengan lembar pengujian Anda gitu loh. Di remake, direkondisi sehingga sama dengan punya Anda gitu loh. Seolah-olah tahun itu sudah ada teknologi seperti itu, ya. Dan konyolnya kosong gitu loh. Tidak ditandatangani penguji, dekan, pembimbing sama sekali, ya. Atas nama Lembah Edianto, katanya lulus tahun 1984, Edi Trianto dan Dominingsi Sri, ya. Kosong. Berarti apa? Ya sama-sama toilet paper itu, ya. Tisu toilet. Aduh, Pak Jokowi, ya udahlah Pak, mengaku saja. Apa sih susahnya? Susah ya Pak. Di posisi Anda susah ya, sudah terlanjur ya. Bagaimanapun ya memang harus ada pertanggungjawaban hukum Pak. Ya, harus ada pertanggungjawaban hukum. Jadi rakyat Indonesia itu ya tidak mau ya orang yang skripsinya abal-abal bisa jadi presiden. Ya, kalau skripsi palsu, ijazah pasti confirm 11.000 triliun % palsu. Itu Pak Joko Widodo. Kenapa? Yes,
untuk mendapatkan S1 kehutanan, tentu dia proses akademik harus lengkap, terutama skripsi sebagai final proses terakhir, gitu loh. Tanpa skripsi, orang tidak mungkin bisa sarjana saat itu. Nggak tahu kalau sekarang ya, Makarim dulu mengubahnya menteri Anda menjadi opsional. Saya juga bingung itu menteri Anda ya. Apa ada keterkaitan dengan skripsi Anda ini? Ya kita nggak tahu, gitu loh. Ya, tapi itulah Pak Joko Widodo, kenapa nggak Anda tunjukkan secara gentleman, secara negarawan, ya, bahwa Anda pernah menempuh kuliah di Yogyakarta. Apalagi Anda disuruh menerangkan apa yang mencetak lembar pengesahan ini di zaman itu. Bagaimana, di mana Pak Joko Widodo? Di mana? Sebutkan biar kita investigasi ke lapangan, ke Jogja. Anda cetaknya di mana? Coba jawab dulu, gitu loh. Jangan selalu menghindar. Bukan seorang mantan presiden seperti itu sifatnya ya. Biar kita investigasi. Misalnya Anda mengatakan di Prima, di Sanur, atau di mana Perdana. Biar kita periksa gitu loh, teknologi saat itu, gitu loh. Ya, alasannya kan selalu berpindah, kemarin ke Prima, sekarang ke Perdana, katanya komentator, tak segala macam. Ya kita perlu dengar dari mulut Anda sendiri. Gitu loh Pak Joko Widodo. Di mana Anda membuat ini? Ini skrip apa ini, lembar pengesahan ini punya Anda kan? Ya, diakui oleh dekan ya Pak Sigit Sunarta, ini punya Anda. Gitu loh. Coba jelaskan di mana Anda mencetak ini, pakai teknologi apa? Ya kalau nggak tahu sebutkan saja di mana itu percetakan itu. Gitu loh Pak. Kalau nggak ya udah minta maaf aja. Ya udah itu skripsi saya palsu. Ya saya tidak mau lagi dikait-kaitkan dengan skripsi itu. Kan begitu aja. Ya, daripada Anda mengandalkan dekan lah, ya, rektor WM lah, teman-teman alumni lah. Itu kan nggak bener. Ya dekan belum tentu, itu kan adik angkatan Anda ya. Mungkin itu 9 berapa itu Pak Sigit Sunarta itu kan dekan, dia mungkin nggak tahu, dia tiba-tiba ada pada saat dia dekan di situ loh, dia pun mungkin bingung kok bisa teknologi setinggi ini saat itu, kan bisa jadi itu dekannya pun nggak ngerti, takut dia untuk berterus terang, kan bisa jadi. Tetapi kan semua makhluk yang waras, yang berakal ya, khususnya ke agama, ya pasti mencurigai ini. Mereka akan membuka-buka juga skripsi mereka dan lembar pengesahannya. Ini kan sudah sangat modern ini ya. Tebakan optimis saya tahun 2000-an ini dibuat, dicetak ini dengan teknologi ya inkjet atau laserjet printer.